Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felbe Brianti dengan NIM 082111733017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Maxwell. Selanjutnya, pokok pembahasan pada presentasi ini yang pertama ada pengertian persamaan dari Maxwell, lalu yang kedua ada penjelasan dari beberapa persamaan Maxwell, dan yang terakhir adalah aplikasi penggunaan dari persamaan Maxwell. Yang pertama, kira-kira apa sih persamaan Maxwell? Nah, persamaan Maxwell adalah sekumpulan persamaan diferensial parsial yang merumuskan dasar teori dari elektromagnetisme klasik. Nah, beberapa dari hukum-hukum itu seperti hukum Faraday, hukum Ampere, hukum Gauss, dan konsep mengenai displacement current secara sistematik telah disusun oleh James Clerk Maxwell menjadi apa yang dikenal sekarang ini sebagai persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell ini ada karena dilakukan sintesis hasil-hasil eksperimen secara empiris mengenai fenomena listrik magnet yang didapatkan oleh penemu-penemu sebelumnya. Jadi, persamaan Maxwell merupakan generalisasi dari hukum-hukum yang terkait. Maxwell mengemukakan 4 buah persamaan yang mengatur hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Khususnya pada gelombang elektromagnetik. Dari keempat persamaan tersebut, hanya ada satu persamaan yang merupakan temuannya yaitu koreksi Maxwell pada hukum Ampere. Selanjutnya, dalam bentuk integral dan bentuk diferensial, persamaan Maxwell dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum Faraday, dalam bentuk integralnya yaitu faktor E dot D faktor L sama dengan minus D per dt dari vektor B dikalikan dengan D vektor S. Lalu bentuk diferensialnya menjadi nabla kali E sama dengan minus do B per do T. Ini menjadi persamaan yang pertama. Lalu pada hukum Ampere dan arus pergeseran Maxwell yaitu vektor H dot D L vektor sama dengan J vektor kalikan D L vektor dari S ditambah D per dt lalu divektorkan dari D dan do dikalikan D S vektor. Lalu dalam bentuk diferensialnya yaitu nabla kali H sama dengan J plus do D per do T itu menjadi persamaan kedua. Lalu pada hukum Gauss yaitu pada bentuk integralnya vektor D kali D vektor S sama dengan rho V dikalikan dv sama dengan Q. Lalu dalam bentuk diferensialnya tentu saja berubah menjadi nabla dot D per rho V. Itu menjadi persamaan ketiga. Lalu yang terakhir ada hukum Gauss yaitu medan magnet bersifat dipol dalam bentuk integralnya vektor B kalikan D vektor S sama dengan 0. Lalu dalam bentuk diferensialnya nabla dot B sama dengan 0. Lalu di bawah juga sudah ada keterangan dari rumus-rumus tersebut di mana E sebagai medan listrik, B sebagai flux atau induksi magnetik, H sebagai medan magnet, lalu ada J sebagai rapat arus, lalu ada perpindahan listrik, ada rho V sebagai rapat muatan listrik, dan nabla menjadi operator nabla. Lalu pada persamaan 1 diturunkan dari hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan flux magnetik menyebabkan medan listrik dengan gaya gerak listrik berlawanan dengan variasi flux magnetik yang menyebabkannya. Lalu pada persamaan kedua merupakan generalisasi teorema Ampere dengan memperhitungkan hukum kekekalan muatan. Persamaan tersebut menyatakan bahwa medan magnet timbul akibat flux total arus listrik yang disebabkan oleh arus konduksi dan arus perpindahan. Lalu pada persamaan ketiga menyatakan hukum Gauss yaitu hukum flux elektrik pada suatu ruang sebanding dengan muatan total yang ada dalam ruang tersebut. Sedangkan pada persamaan keempat yang identik dengan persamaan 5 berlaku untuk medan magnet. Namun dalam hal ini tidak ada monopol dari kemagnetikannya. Selanjutnya akan ada hukum Faraday.
Nah, persamaan Maxwell satu merupakan dari hukum Faraday yang dirumuskan menjadi vektor E dot D vektor L sama dengan minus D per dt vektor B kalikan D S vektor. Lalu definisi dari rumus ini dari gambar tersebut juga menyatakan bahwa jika ada rapat flux listrik yaitu B yang berubah terhadap waktu dan menembus suatu bidang yang dikelilingi lintasan tertutup maka akan menghasilkan medan listrik E yang arahnya sesuai dengan arah lintasan tertutup tersebut, yaitu mengelilingi bidang DS. Arah rapat flux magnetik B dan arah medan listrik E sesuai dengan aturan atau kaidah tangan kanan. Persamaan tersebut juga dapat menjelaskan bahwa medan magnet yang berubah terhadap waktu dan menghasilkan medan listrik. Lalu di sini juga ada bentuk diferensial dari hukum Faraday yaitu nabla kalikan E sama dengan minus do B per do T di mana tanda negatif mengidentifikasikan arah dari GGL untuk melawan perubahan yang menghasilkan GGL tersebut. Selanjutnya ada hukum ampere dan arus pergeseran dari Maxwell. Medan magnet akibat distribusi arus memenuhi hukum ampere menyebabkan rumus tersebut, di mana dalam bentuk integral hukum ampere dan pergeseran Maxwell dapat ditulis sebagai berikut, di mana vektor dari H dikalikan D vektor L sama dengan vektor J kalikan D vektor S plus D per dt vektor D kalikan ds. Lalu hukum ampernya akan berubah menjadi H kalikan DL vektor sama dengan J vektor kalikan DS vektor sama dengan 1. Lalu untuk arus pergeseran Maxwell-nya ada vektor H kalikan D vektor L sama dengan D per dt, D vektor kalikan DS vektor sama dengan ID, di mana ada definisinya yaitu jika ada rapat arus J dan rapat flux listrik D yang berubah terhadap waktu yang menembus suatu bidang DS yang dikelilingi lintasan tertutup, maka akan dihasilkan muatan medan magnet H yang arahnya sesuai dengan lintasan tertutup tersebut, yaitu mengelilingi bidang DS. Sama dengan hukum Faraday, arah medan magnet H atau rapat arus J dan rapat flux listrik D adalah sesuai dengan aturan dari tangan kanan. Selanjutnya adalah hukum Gauss, di mana hukum Gauss itu merupakan persamaan ketiga dari hukum Maxwell yang menghasilkan rumus vektor D kalikan ds vektor sama dengan rho V, dv sama dengan Q. Definisinya yaitu jumlah total rapat flux yang meninggalkan suatu permukaan yang tertutup sama dengan total muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup sendiri. Persamaan ini juga menjelaskan fenomena bahwa suatu medan listrik yaitu Q akan menjadi sumber timbulnya medan listrik atau rapat flux dari listrik. Jadi flux elektrik pada suatu ruang sebanding dengan muatan total yang ada dalam ruang tersebut. Lalu ada hukum Gauss untuk medan magnet, yaitu rumusnya B vektor kalikan ds vektor sama dengan 0. Persamaan keempat Maxwell di atas menjelaskan bahwa tidak ada yang dinamakan muatan magnetik sebagai sumber medan magnetik. Adapun muatan listrik hanyalah akan menghasilkan medan listrik. Lalu medan magnetik hanya dihasilkan medan listrik yang berubah terhadap waktu seperti dijelaskan pada hukum ampere sebelumnya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh beberapa dari aplikasi penggunaan dari rumus atau persamaan Maxwell, yaitu yang pertama adalah kapasitor, di mana persamaan Maxwell keempat atau yang dikenal dengan hukum Gauss menunjukkan bahwa keberadaan muatan listrik Q merupakan sumber dari displacement current D. Kapasitor merupakan pemanfaatan dari persamaan Maxwell ini. Nah, kapasitor sendiri merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan. Selain itu, kapasitor juga dapat digunakan sebagai penyaring frekuensi. Nah, kapasitas untuk menyimpan kemampuan kapasitor dalam muatan listrik disebut sebagai dengan farad atau F, sedangkan simbol dari kapasitor adalah C.
Lalu sebuah kapasitor pada dasarnya terbuat dari dua buah lempengan logam yang saling sejajar satu sama lain. Dan di antara kedua logam tersebut terdapat bahan isolator yang sering disebut di elektrik. Nah, lalu bahan dielektrik tersebut dapat mempengaruhi nilai dari kapasitansi kapasitor tersebut. Adapun bahan dielektrik yang paling sering dipakai adalah keramik, kertas, udara, metal film, dan lain-lain. Kapasitor juga sering disebut sebagai kondensator. Kapasitor memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran tergantung dari kapasitas, tegangan kerja, dan lain sebagainya. Lalu untuk cara kerja dari kapasitor adalah dalam sebuah rangkaian dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Pada saat kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, tegangan akan mengalami perubahan. Selanjutnya, elektron akan keluar dari sebuah kapasitor dan mengalir menuju rangkaian yang membutuhkannya. Dengan begitu, kapasitor akan membangkitkan reaktif dari suatu rangkaian. Selain kapasitor, Selanjutnya, selain kapasitor juga ada motor listrik. Nah, motor listrik sendiri itu merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik dari motor listrik ini digunakan pada beberapa peralatan rumah tangga maupun di industri-industri. Nah, seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu, menggerakkan kompresor, dan mengangkat bahan dan lain-lain. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnetik. Sebagaimana diketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang semua akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama tarik-menarik. Maka gerakan dapat diperoleh jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang akan tetap. Lalu untuk mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum sama, yaitu arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Lalu motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Lalu selain kapasitor dan motor listrik juga ada kipas angin. Persamaan Maxwell II, yaitu hukum Ampere dan arus pergeseran Maxwell menjelaskan tentang keberadaan arus listrik yaitu J, membangkitkan rotasi medan magnet yaitu H. Kipas angin sendiri merupakan salah satu aplikasi hukum ini yang sehari-hari sering kita jumpai. Kipas angin adalah alat elektronik yang dipergunakan untuk menghasilkan angin. Fungsi umum dari kipas angin adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, pengering, atau umumnya memakai komponen penghasil panas. Kipas angin juga ditemukan di mesin penyedot debu dan berbagai ornamen untuk dekorasi ruangan. Lalu prinsip kerja dari kipas angin dengan sumber AC yaitu ketika arus bolak-balik masuk menuju kipas angin, kipas akan langsung bergerak yaitu berputar karena dalam kipas angin terdapat suatu motor listrik. Motor listrik tersebut mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Hal ini terjadi karena dalam sebuah motor listrik terdapat suatu kumparan besi pada bagian yang bergerak beserta sepasang pipih berbentuk magnet U pada bagian yang diam, yaitu permanen. Jadi ketika listrik mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi, hal ini membuat kumparan besi menjadi sebuah magnet karena sifat magnet yang saling tolak-menolak pada kedua kutubnya, maka gaya tidak tolak-menolak magnet antara kumparan besi dan sepasang magnet tersebut membuat gaya berputar secara periodik pada kumparan besi tersebut. Oleh karena itu, baling-baling kipas akan dikaitkan ke poros kumparan tersebut. Penambahan tegangan listrik pada kumparan besi dan menjadi gaya kemagnetan ditujukan untuk memperbesar hembusan angin pada kipas angin.
Selanjutnya yang terakhir adalah generator DC. Nah, teori yang mendasari terbentuknya GGL induksi pada generator ialah percobaan dari Faraday. Percobaan Faraday membuktikan bahwa pada sebuah kumparan akan dibangkitkan GGL induksi apabila jumlah garis gaya yang diliputi oleh kumparan berubah-ubah. Ada 3 hal pokok terkait dengan GGL induksi ini, yaitu yang pertama adanya flux magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet. Lalu yang kedua adanya kawat penghemat yang merupakan tempat dari terbentuknya IMF. Lalu yang terakhir adalah adanya perubahan flux magnet yang melewati kawat penghantar listrik. Sekian dan terima kasih.